Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian bersama. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini menjadi sebab keberkahan hidup kita, keberkahan waktu kita, keberkahan aktivitas kita. Dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan, dalam amal soleh, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi SAW yang kita cintai, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini insyaallah membahas tentang atau membedah 10 kriteria aliran sesat sebagaimana yang digariskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jamaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am mulai dari ayat 151, 152 dan 153 itu ada yang dinamakan dengan istilah 10 wasiat. Jadi al-wasaya al-ashr, 10 wasiat. Karena 3 ayat ini semuanya diakhiri dengan kata-kata wasakum, diwasiatkan kepada kalian. Dan wasiat yang ke-10 itu adalah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat yang ke-10. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi Rasulullah ketika menjelaskan ayat ini membuat satu garis gitu. Garis yang lurus gitu. Lalu dibuat garis-garis kayak duri ikan, Pak. Nah, duri ikan itu kan ada lurusnya, ada ke sampingnya. Kalau kita dulu suka gambar duri ikan nah gitu. Nah, gitu. Jadi wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalan lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri maksudnya. Nah, fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau engkau ikuti jalan yang ke kanan dan ke kiri ini niscaya kalian akan terpencar-pencar, terpisah-pisah dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat yang disampaikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Begitu juga di antara doa yang senantiasa kita panjatkan dalam bacaan rukun, salah satu rukun dalam salat kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah atau tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Tetapkanlah kami dalam jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, yang kemudian ditafsirkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yang ditafsirkan orang-orang yang mendapatkan nikmat itu kalangan para nabi, wasiddiqin orang-orang yang siddiq, orang-orang yang tulus, wasyuhada wassalihin orang-orang yang meninggal dalam jalan kebenaran,
syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkai, walad dhalin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Maka kemudian para ulama menyebutkan murka dari Allah, mendapatkan murka dari Allah. Kalau kemudian ditafsirkan para ulama, mereka mengetahui tapi tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Tahu ini jalan yang salah tapi tetap memilih jalan itu. Itu adalah orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat itu orang-orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki basis atau tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan nalar sehatnya, tidak menggunakan wahyu sebagai petunjuknya, yaitu orang-orang yang tersesat. Maka misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, orang itu kalau pengen sampai kepada Allah membutuhkan dua kekuatan. Kita ini semuanya sedang berjalan. Ada dua yang kita butuhkan bekal. Yang pertama adalah ilmu. Yang ilmu itu adalah sebagai penerang ketika kita berjalan nanti, di mana ada lubang kita tahu, oh itu lubang, supaya kita tidak masuk dalam lubang itu. Ini jalan belok supaya jalan yang lurus, ada jalan, banyak jalan belok karena ada penerangan jalan sehingga kita tidak masuk ke selokan, tidak masuk. Itu fungsi dari ilmu. Tapi ilmu saja itu tidak cukup, karena kalau orang berilmu tapi tidak beramal, ya seperti orang punya cahaya, punya penerang tapi dia hanya berdiri di tempat saja. Seperti orang baris-baris cuma jalan di tempat. Maka membutuhkan amal, membutuhkan gerak. Nah, penyakit yang merusak keduanya itu, kalau ilmu itu dirusak oleh kebodohan, orang itu artinya orang nggak mau belajar, artinya kebodohan itulah yang menjadikan orang tidak berilmu. Yang kedua, orang yang melemahkan amal seseorang itu adalah syahwat yang melampaui batas. Punya ilmu tapi orang itu dikendalikan oleh syahwatnya, maka ilmunya menjadi tumpul sehingga dia tidak bergerak. Jadi syahwat itulah yang kemudian menjadikan orang malas bergerak. Maka keduanya ini harus kita terapi. Nah, maka aliran-aliran sesat itu kalau kita kerucutkan itu muaranya nanti kepada dua titik itu. Followernya biasanya adalah karena tidak menggunakan wahyu sebagai petunjuk dan tidak menggunakan nalar sehatnya untuk mencerna. Jadi bahwa tidak ada pertentangan antara teks Al-Quran yang sharih, yang benar, yang memang secara benar, dengan nalar yang sehat. Maka sebenarnya ungkapan yang kurang tepat, kok agama pakai akal, itu nalar yang, itu ungkapan yang kurang tepat sebenarnya. Karena sebenarnya adalah tidak ada pertentangan antara akal yang sehat, nalar yang sehat dengan teks yang benar. Yang benar itu artinya teksnya itu benar-benar setelah dikualifikasi, dicek dan recheck, validasi bahwa memang benar valid bahwa hadis ini dari Rasulullah. Maka nggak akan bertentangan dengan akal sehat. Namun banyak memang perkara-perkara yang akal kita belum sampai. Bukan berarti nggak masuk akal, tapi akal kita belum menjangkau. Nah, sebagian besar ini diungkapkan oleh Al-Imam Al-Izz Abdussalam, seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau itu punya karya yang sangat terkenal, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kaidah-kaidah hukum terkait dengan kemaslahatan manusia. Beliau mengatakan begini, sebagian besar kemaslahatan dunia
itu bisa dideteksi oleh akal. Demikian pula sebagian kemaslahatan akhirat. Tetapi kemaslahatan dunia itu basisnya akal, kemaslahatan akhirat basis utamanya adalah wahyu. Maka bagi seorang muslim itu perlu senantiasa menyandingkan antara wahyu dan akal yang sehat. Sebagaimana juga Ibnu Qayyim ada ungkapan yang sangat indah. Ini sebelum kita masuk membahas, yang saya rasa ini bisa menjadi acuan kita dalam beragama. Bahwa agama itu adalah adlun kulluha. Semuanya adil. Ajaran dalam agama Islam itu baik perintah, larangan, semuanya itu adil, nggak ada yang nggak adil. Rahmatun kulluha, semuanya rahmah. Jadi semua, baik perintah, larangan, hukuman, atau apapun semua yang ada di dalam Al-Quran itu mulai dari surah, apa Pak? Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dari juz 1 sampai juz 30. Juz 1 sampai juz 30 ya. Semuanya itu rahmah. Semuanya maslahat. Maka fakullu mas'alatin, setiap masalah, persoalan itu Pak dalam hidup ini, kharajat, keluar, minal adli ilal juri, dari yang adil menjadi zalim, wa minar rahmati ila diddiha, dari kasih sayang menjadi yang sebaliknya, wa minal maslahati ilal mafsadah, dari maslahat menjadi mafsadah, minal hikmati ilal abathi, dari yang hikmah itu artinya ada manfaatnya. Ada satu perintah, di balik perintah itu kan ada manfaatnya, ada tujuannya. Menjadi yang sia-sia, falaisat minas syariah, maka bukan masuk dalam ajaran Islam hakikatnya. Wa in udkhilat bit ta'wil, meskipun perkara yang tidak adil tadi, perkara yang merusak tadi, perkara yang sia-sia tadi, perkara itu tadi dibungkus dengan bungkus seakan-akan bagian dari agama, maka bukan bagian dari agama. Ini kaidah penting Pak. Maka semua aliran-aliran sesat yang bermasalah itu bisa jadi ada kezaliman di dalamnya, bisa jadi ada kesia-siaan di dalamnya, bisa jadi ada keluar dari prinsip rahmah, keluar dari prinsip adil, keluar dari prinsip maslahat. Dan kadangkala, seringkali itu ujung-ujungnya itu dua Pak. Nafsu terhadap harta atau nafsu terhadap lawan jenis. Seringkali ya, ini bukan generalisir. Maksudnya bukan pasti begitu, bukan. Tapi ada kecenderungan ujung-ujungnya kalau berhubungan dengan syahwat itu syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita. Ini kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka kita untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang menyimpang, maka perlu kita memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca maknanya, menggali makna-makna yang ada dalam Al-Quran, nilai-nilai penting di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Nabi SAW, termasuk penting juga membaca sirah Rasulullah SAW. Karena sirah itu apa? Praktek Rasulullah dalam beragama. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW dalam keluarga, bagaimana Rasulullah SAW dengan anak-anak. Maka Al-Quran, sunnah, dan sirah, ini hal yang sangat penting. Al-Quran, sunnah, dan sirah. Sirah itu, kalau Al-Quran adalah sebagai sumber pokoknya, sunnah sebagai penjelasan dari Al-Quran, sirah itu contoh praktek
Dari yang ada Quran dalam real, dalam hidup real, Rasul mempraktekkan agama itu kayak gimana sih? Sehingga apa? Kita bisa menilai, kira-kira perilaku-perilaku yang digambarkan, yang diajarkan dalam arilan-arilan tertentu itu, kira-kira kalau kemudian kita berkaca dengan bagaimana Rasul mempraktekkan agama, itu kira-kira match atau enggak? Nah, potensi bersikap ekstrim atau menyimpang, itu sudah ada. Di masa Nabi itu, potensi-potensi orang untuk berbuat berlebihan, itu sudah ada. Tapi kemudian oleh Nabi SAW kemudian ditutup. Pernah suatu ketika ada 3 orang datang kepada Nabi SAW. Awalnya mau ketemu Nabi, tapi ketemunya Rasul sedang tidak di rumah, ketemu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketepatan kemudian ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana Nabi itu kalau di rumah? Dijelaskan, ya misalnya hadis Nabi SAW, beliau itu kalau sholat malam sampai kakinya itu kram, bengkak atau inilah, saking lama. Begitu lamanya beliau sholat. Kalau dengar azan langsung bergegas dan seterusnya. Tapi kalau di rumah juga melakukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh istrinya. Misalnya menjahit dan seterusnya. Begitu mendengarkan keterangan Rasulullah begitu luar biasanya sebagai seorang manusia ketika ibadah di rumah. Yang itu hanya tahu kan hanya istrinya. Aina nahnu min Rasulillah. Kita ini enggak ada sebandingnya dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosanya. Maka kemudian 3 orang ini mendeklarasikan kayak apa itu, kayak deklarasi ini Pak. Pernyataan sikap lah gitu kalau kita rasa. Pertama, orang pertama mengatakan saya tidak akan menikah. Karena dalam persepsi dia bahwa menikah itu menghalangi ketaatan. Yang kedua, saya akan terus kalau malam itu beribadah dan tidak tidur. Yang ketiga, saya akan terus berpuasa. Maksudnya siang hari itu terus berpuasa. Nah, kemudian orang ini pergi. Begitu mereka pergi, Rasulullah datang dan Aisyah menceritakan apa yang mereka katakan. Maka dipanggillah ketiga sahabat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ketahuilah bahwa aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maksudnya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku adalah atazawwajun nisa, menikah. Akumu wa anam, aku sholat malam tapi aku juga tidur kalau malam. Asumu wa uftir, aku juga berpuasa. Tapi juga kadang tidak berpuasa maksudnya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nabi SAW juga dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad mengatakan, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah perilaku-perilaku berlebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa gara-gara mereka berlebihan. Bahkan di dalam Al-Quran itu juga sebutkan, wahai orang-orang ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan dalam beragama. Berlebihan itu apa? Melampaui batas. Agama sudah memberikan batasan, tapi dia melebihi batas. Ini di satu sisi berlebihan, di satu sisi adalah mengikuti hawa nafsu. Itu sangat banyak kita temukan di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran misalnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikutilah langkah-langkah setan karena setan itu adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu mengajak kepada kalian, memerintahkan kepada kalian untuk melakukan as-su', perbuatan buruk, wal fahsya', perbuatan keji, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini yang agak fatal, yang lebih fatal. Bukan agak fatal, yang sangat fatal. Mengatakan sesuatu atas nama Allah. Antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang apa tadi kembali? Mengharamkan apa yang Allah halalkan dan
menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Itu bahaya. Nah, itu diantara perbuatan-perbuatan menyimpang. Nah, jamaah sekalian karena Allah SWT ini agar kita paling tidak sebagai langkah kita sebagai semuanya berhubungan di masyarakat, di majelis ulama itu dirumuskan, kalau nggak salah di dalam pertemuan pada tanggal 6 bulan 11 2007 itu tentang kriteria 10 kriteria aliran sesat. Ini membekali masyarakat secara umum. Kalau dilihat ada salah satu dari 10 ini perlu hati-hati. Tujuannya bukan kita menvonis, ini sekali lagi saya jelaskan, bukan untuk menvonis, oh si fulan itu sesat, ini segala macamnya, tetapi sebagai warning. Kita sebagai seorang muslim, kita di masyarakat bergaul, berinteraksi, kalau ada salah satu dari 10 indikator ini kita perlu punya kayak alarm Pak ya. Perlu kehati-hatian. Adapun untuk memutuskan si fulan ini sesat, si fulan ini melakukan penyimpangan, itu bukan wilayah kita secara umum di masyarakat. Tapi wilayahnya pengadilan. Sebenarnya wilayah pengadilan setelah melalui proses klarifikasi, proses identifikasi, penyidikan dan seterusnya. Adapun kita di masyarakat itu perlu mengkaji dan tidak menvonis. Tapi kalau bertanya hukum satu tindakan, nah itu, misalnya perbuatan ini apa? Nah itu kita gali hukumnya. Nah di dalam Islam, ini penting sebelum kita bahas, apa yang dimaksud dengan sesat? Wilayah mana yang bisa masuk dalam kesesatan? Ini harus kita bedakan. Jadi ada 4 istilah, Pak. Ini penting untuk kita bedakan. Hak dan batil. Shawab dan khata. Ini saling berbeda. Cuman kalau di dalam bahasa Indonesia, ini semuanya sulit dibedakan, benar dan salah. Nah, kalau di dalam masalah kesesatan itu masuk dalam wilayah hak dan batil. Hak dan batil itu apa? Perkara-perkara yang sudah jelas dan disepakati oleh para ulama. Jadi ini perkara yang benar, disepakati oleh para ulama, ayatnya jelas, hadisnya jelas, enggak multitafsir, itu hak. Batil, perkara yang jelas-jelas dilarang, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ataupun disepakati para ulama. Yang kedua, wilayah shawab dan khata. Wilayah yang shawab dan khata itu kalau bahasa kita ya tepat nggak tepat, Kak? Kalau bahasa mungkin lebih bukan benar dan salah, tapi tepat nggak tepat. Itu wilayah, saya berikan contoh gini. Kunut subuh itu sunnah atau bukan sunnah? Itu bukan hak dan batil. Tapi khata dan shawab. Kenapa? Karena ini wilayah yang memang sudah diperdebatkan oleh para ulama, ada hadisnya, ada dalilnya, ada perbedaan pandangan dalam menilai hadis, sehingga misalnya ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, dalam mazhab Hanafi dan Hambali tidak sunnah dalam subuh, tapi sunnah di dalam witir misalnya dalam mazhab Hambali. Nah, itu wilayahnya khata dan shawab, bukan hak dan batil. Sedangkan aliran masalah sesat itu adalah pada wilayah hak dan batil, bukan wilayah khata dan shawab. Bukan wilayah yang multitafsir, yang memang dari teksnya itu berpotensi multitafsir. Ini yang harus kita ini. Misalnya masalah kalau kita mau sujud itu dulukan lutut atau dulukan tangan. Kalau kita sedekap itu dada di antara dada perut atau di perut atau di bawah, apa itu namanya? Nah, itu bukan wilayah hak dan batil. Wilayah khata dan shawab. Tepat nggak tepat? Nah, untuk menentukan mana yang tepat, mana yang tepat itu tergantung analisa ulama dalam masalah itu. Nah, ini wilayahnya kita nggak boleh mengingkari dalam wilayah ijtihad. Berdiskusi silahkan, bertukar pikiran silahkan, tapi nggak boleh mengingkari. Ibnu Qayyim sendiri mengatakan, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad yang dalam wilayah itu khata dan shawab. Dan inilah makna yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i
perkataanku benar tapi mungkin saja salah. Artinya, menurut saya, menurut penilaian saya, perkataan saya ini benar, tapi mungkin saja ada dari sisi yang lain salah. Perkataan orang lain yang berbeda pandangan dengan saya, itu salah menurut saya. Tapi mungkin saja benar. Itu wilayah yang tadi, yang multi tafsir. Ada banyak hadisnya. Nah, karena banyak hadis, maka antara satu orang dengan orang lain ini memilih hadis yang mana. Seperti tadi, kalau orang mau sujud, lutut dulu atau tangan dulu. Meletakkan tangan ini ketika setelah takbiratul ihram itu, ketika misalnya istiftah, doa iftitah itu pakai doa yang mana, itu juga wilayah tersebut. Adapun wilayah yang sudah disepakati oleh ulama, yang gak ada perselisihan sama sekali, lalu ada orang mengatakan berbeda, nah itu namanya hak dan batil. Nah, kriteria yang digariskan oleh majelis ulama itu adalah dalam konteks tadi, hak dan batil, bukan dalam wilayah khata dan shawab. Maka kalau khata dan shawab itu kita toleransi, silahkan. Mengkaji silahkan. Mengikuti pandangan yang mana silahkan. Karena itu wilayah-wilayah yang sifatnya berpotensi terjadi perbedaan di antara ulama. Dan masing-masing menggunakan metode yang berbeda. Nah, ini ada 10 kriteria yang digariskan oleh majelis ulama tentang kriteria aliran sesat. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Jadi ada pokok-pokok akidah, ada pokok-pokok amaliyah, ibadah. Nah, rukun iman itu adalah pokok-pokok akidah. Dan ulama sepakat rukun iman itu 6. Berdasarkan hadis Jibril. Ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Nah, ketika bertanya tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhirihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir, hari kiamat, kemudian takdir. Apakah ada yang punya pandangan rukun iman yang berbeda? Ya, ada. Misalnya ada aliran yang berpandangan tentang rukunnya itu ismatul imam, kemaksuman imam. Saya tidak sebutkan ini, silakan nanti di sini. Jadi ada 12 imam misalnya, muaranya itu menafsirkan. Saya baca satu kitab, rujukan kelompok ini, iseng-iseng gitu. Di antara penafsiran, ini kitab panduan kelompok ini gitu. Misalnya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Pernah dengar ayat ini, Pak ya? Ini ayat Al-Qur'an gitu. Walillahil asmaul husna. Kalau kita menafsirkan benar, Allah punya nama-nama, ya kita kenal misalnya 99 nama, maka kemudian kita berdoa dengan nama-nama itu. Tapi yang punya pandangan rukun, di antara rukun imannya itu adalah kemaksuman imam, itu asmaul husna itu nama-nama imam penafsirannya. Nah, itu ada. Atau ada juga aliran yang di antara pokok dalam akidahnya itu manzilah bainal manzilatain. Jadi nanti di akhirat itu ada istilahnya nama manzilah bainal manzilatain, tidak beriman dan tidak kafir. Nah, itu ada salah satu aliran yang berpandangan demikian. Jadi kalau ada yang kemudian membuat rukun iman yang berbeda, mengurangi atau menambah yang sudah disepakati oleh para ulama rukun iman yang 6 ini, maka itu indikasi bahwa aliran ini ada aliran yang bermasalah. Adapun penafsiran nanti dalam furu akidah. Jadi akidah itu ada yang pokok. Nanti ada perbedaan-perbedaan yang cabang.
dalam memahami masalah takdir. Takdir itu gimana sih definisinya dan seterusnya. Nah, itu wilayah-wilayah kajian para ulama. Tapi apabila ada orang yang tidak meyakini takdir, nah itu berarti aliran bermasalah. Tidak, bahwa Allah SWT tidak menetapkan takdir bagi makhluknya misalnya. Itu termasuk, atau orang yang meyakini bahwa tidak ada hari kiamat. Nah, gitu misalnya. Tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, itu juga termasuk aliran yang terindikasi ada poin-poin ini yang bermasalah. Kemudian yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya misalnya, ada muslim meyakini reinkarnasi misalnya. Bahwa orang yang sudah meninggal nanti akan hidup kembali menjadi sosok lain di dunia ini. Itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran misalnya ketika orang itu meninggal dunia, maka kemudian di antaranya itu ada barzakh. Nggak mungkin dia akan kembali bereinkarnasi. Itu termasuk ini. Atau keyakinan-keyakinan yang dia tidak meyakini hari akhir. Keyakinan-keyakinan yang secara spesifik menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini termasuk indikator atau alarm bagi kita bahwa aliran ini bermasalah. Yang Al-Quran dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu yang bagaimana? Yang disebutkan secara eksplisit, secara jelas dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Misalnya, mengingkari, nah ini Grami, ini yang mengingkari bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kan ada yang coba bermanipulasi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Misalnya nun wal kalami wa ma yasturun. Ini sebenarnya ungkapan yang mungkin kalau ada orang bilang begitu perlu diklarifikasi memang. Tapi sebagian orang bisa ini menjadikan orang itu berkilah, Pak. Tapi bagi yang faham, yang punya alarm itu, kan kita ini hidup di mana orang itu bisa mengolah kata, Pak, supaya tidak terkena delik hukum kan. Nah, di antaranya begitu. Ketika orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim misalnya. Itu memang kata-kata yang double apa? Bisa A, bisa B. Bisa dia mengatakan kata-kata itu bisa berangkat dari keyakinan bahwa Al-Qur'an itu kalam Rasulullah. Oleh karena itu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Karena yang dimaksud Al-Qur'an, ini saya jelaskan orang berbahasa, Pak. Jadi di dalam ilmu Arab itu ada namanya tauriyah. Tauriyah ya kalau nggak salah ya. Jadi kadang orang itu supaya dia nggak kena delik, Rasulullah itu pernah ketika ditanya ini siapa, ini penunjuk saya, nah, gitu misalnya. Abu Bakar kalau nggak salah ditanya oleh ketika mau hijrah. Kan ditanya, ini siapa? Ini penunjuk jalan saya. Ketika ditanya Rasulullah itu siapa gitu kan. Orang kan gak kenal. Saya beri contoh bagaimana orang-orang kadang-kadang bermain kata. Tapi ini bukan dipakai untuk ini, Pak. Jadi ketika Abu Bakar itu di dalam perjalanan hijrah itu kan ketemu orang. Ditanya, yang sama Abu Bakar itu siapa? Itu siapa?
penunjuk jalan saya. Orang persepsinya apa? Penunjuk jalan gitu. Tapi kata Abu Bakar kan nggak bohong. Nggak bohongnya bagaimana? Ya Rasul kan menuju jalan kebenaran. Paham maksudnya Pak ya? Nah, kalau orang mengatakan ini qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Itu kan bisa dia sebagai ungkapan yang dia ingin mengatakan bahwa yang di dalam Quran ini qaul Rasulullah. Rasulullah mengatakan fil Qur'anil Karim. Berarti mengatakan Rasulullah berkata dalam Al-Qur'an. Itu penafsiran pertama, bisa digunakan untuk itu. Maka itu berangkat dari keyakinan bahwa yang ada di dalam Al-Qur'an itu, yang dalam Al-Qur'an itu lafaz dan ininya itu Rasulullah yang mengatakan. Sedangkan dari Allah maknanya itu adalah ya maksud dari inti dari pesan itu dari Allah. Cuman kata-kata misalnya nun, kemudian misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, itu kata-kata Rasulullah. Nah, ini bertentangan dengan ijma'. Para ulama sepakat, nggak ada khilaf, nggak ada perselisihan bahwa Al-Quran itu lafzan wa makna. Lafad dan maknanya. Lafad itu bukan berarti yang keluar dari lisan kita, bukan. Lafad dan maknanya, maksudnya adalah makna dari alif lam mim wal Qur'an, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, itu dari Allah, maknanya dari Allah. Termasuk adalah kata-kata itu, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, itu dari Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menyampaikan. Itu sepakat para ulama, nggak ada perselisihan. Tapi kalau ada orang punya keyakinan tadi, keyakinan bahwa ini Quran, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah, itu menyelisihi kesepakatan para ulama. Begitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah, nah itu ya kita tidak berarti ini kata-kata itu tidak salah gitu, bahwa Rasulullah yang menyampaikan. Tapi kan sebenarnya tidak perlu bermain kata semacam itu kalau kita memang meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ini salah satu yang sempat beberapa waktu yang lalu rame ya masalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran Al-Karim. Karena menyelisihi. Kemudian yang ketiga adalah meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Maksudnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal masih ada turun wahyu. Ini sebenarnya untuk menguji bahwa karena kalau orang mengatakan turun wahyu, wahyu di sini maksudnya wahyu sebagaimana Al-Quran, wahyu sebagaimana sunnah Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah SAW itu tidaklah menyampaikan yang berhubungan dengan apa yang beliau sampaikan itu kecuali adalah wahyu. Bukan wahyu maksudnya bisikan. Kan ada di dalam ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wahyu, kata wahyu itu bisa dua makna. Maknanya adalah wahyu dari Allah yang sebagaimana disampaikan kepada Nabi, yang berbeda dengan ilham. Wahyu bisa juga bisikan. Tapi bukan makna wahyu yang kita kenal. Yang dalam ayat itu adalah iblis membisikkan, setan membisikkan kepada musuh Allah. Di sini maksudnya adalah orang yang meyakini bahwa ada wahyu setelah Al-Quran itu termasuk alarm bahwa aliran itu terindikasi sesat. Kemudian yang berikutnya adalah mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Keempat, mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang menjaganya. Menjaga itu, menjaga Al-Qurannya,
Al-Qur'annya, wahyu yang tertulis dari awal sampai akhir, begitu juga menjaga isinya. Jadi gini Pak, bedanya Al-Qur'an dengan proses pembelajaran kita sekarang. Kalau Nabi dulu adalah wahyu turun kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada para sahabat lalu ditulis. Jadi penyampaiannya itu bukan basis tulisan secara langsung. Jadi kalau kita itu ada sumber primer dan sekunder. Mungkin pernah dengar ya? Kalau primernya itu yang sampai. Jadi Nabi itu mengajarkan, melafalkan, mentalkinkan Al-Quran kepada para sahabat, lalu ditulis. Bukan ditulis dulu, baru dibaca kita menghafal. Bukan begitu. Kalau kita kan sekarang ini, karena semuanya sudah fasilitas kita berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ya kita baca Al-Quran berdasarkan apa yang ada tertulis dalam mushaf. Kalau terdahulu adalah, tulisan-tulisan itu adalah untuk menjaga setelah dihafalkan. Oleh karena itu penjagaan Al-Quran itu pertama melalui pewarisan, talqin, dari satu sahabat ke sahabat yang lain dan seterusnya. Kemudian dibantu dengan penulisan mushaf-mushaf pada waktu itu yang ditulis di kayu, ditulis di daun-daun, ditulis di tulang dan seterusnya. Baru kemudian pembukuan di masa Abu Bakar ya. Usul dari Umar Ibnul Khattab dibukukan, baru kemudian dijadikan standar yang sama pada masa Utsman bin Affan. Karena pada masa Utsman bin Affan itu pasukan itu kan bertemu dari berbagai macam negara. Masing-masing membawa qiraat yang berbeda, sehingga sampai ayel-ayelan imamnya baca dengan qiraat yang berbeda dengan makmumnya, dianggap salah. Akhirnya terjadi cekcok dan seterusnya. Maka Abdurrahman bin Auf datang menemui Utsman bin Affan untuk distandarkan menjadi satu standarnya. Maka itu dinamakan Rasm Utsmani. Yang rasm itu yang dasarnya Pak, titik itu nggak masuk rasm, harokat nggak masuk rasm. Jadi dulu pada masa itu tulisan Al-Quran itu tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Bisa bayangkan kan? Nah, lalu bagaimana aku bisa baca? Karena bukan hanya sekedar baca, tapi ditalkinkan. Termasuk juga hukum tajwid itu pembuktian bahwa membaca mat sekian, ini sekian itu bagian dari bukti penjagaan terhadap Al-Quran. Jadi kalau ada orang meyakini, isi Al-Quran itu sudah enggak ini, nah itu termasuk. Al-Quran ini sudah sekian ditulisnya, sekian-sekian itu bermasalah, termasuk aliran yang bermasalah. Kemudian melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Ini. Yang kelima ya, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Jadi begini, untuk menafsirkan Al-Quran, mengambil kesimpulan hukum dalam Al-Quran, mengambil maksud dari Al-Quran, itu ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama adalah, ini saya sebutkan secara singkat ya. Jadi, tidak semua orang Arab itu faham bahasa dalam Al-Quran pada masa. Waktu itu ada kisah. Abdullah bin Abbas kalau nggak salah, itu dengan ini. Dia itu bertanya tentang makna fatirus samawati wal ard. Fatirus samawati wal ard. Ini bahasa yang dia kurang familiar. Sampai kemudian dia itu melihat dua orang Badui berdebat, rebutan sumur. Orang Badui ini mengatakan ana fatartuha. Nah, baru kemudian paham kata fatara, ana fatartuha, saya yang pertama kali menggalinya. Maka kata-kata fatirus samawati wal ard yang pertama kali buat itu. Jadi kadang-kadang kata-kata itu seorang sahabat itu bisa jadi dia nggak menguasai semua bahasa di dalam Al-Quran. Nah, maka perlu kaidah-kaidah. Yang pertama, penafsiran berdasarkan riwayat. Jadi, misalnya dalam ayat ini riwayatnya
dari sahabat Rasulullah mengatakan begini, sahabat mengatakan begini, atau dari kalangan ulama mengatakan begini. Kemudian berikutnya, berdasarkan bahasa, tidak boleh penafsiran terhadap Al-Quran yang menyelisihi kaidah bahasa Arab. Dan rata-rata aliran sesat itu, memang dia juga menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan juga hadis Nabi. Coba kalau nanti ada aliran, coba dicek lah Pak, misalnya aliran-aliran yang sebelumnya pernah diputuskan aliran sesat, menggunakan Al-Quran, juga menggunakan hadis Nabi. Tapi masalahnya adalah ketika dia menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam tafsir. Salah satunya adalah kaidah dalam bahasa Arab. Contohnya tadi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah punya nama-nama yang baik. Kemudian ditafsirkan dengan nama-nama 12 imam. Yang dikenal dengan istilahnya kelompok 12 imam. Itu penafsiran begitu. Masih banyak juga termasuk ini. Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Karena dia tidak berbaiat kepada imam saya, maka dia kafir. Maka kalau dia kafir, maka dia najis. Maka kalau masuk ke masjid saya, atau menyentuh pakaian saya, maka harus dicuci. Juga dasarnya pakai dasar Al-Quran. Jadi dia menghukumi begini, berdasarkan hadis Nabi begini, man mata walaysa fi unuqihi aw raqabatihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Orang yang meninggal dan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati dalam mati jahiliyah. Pernah dengar orang menyebutkan hadis ini Pak? Hadisnya benar, baiat. Orang yang meninggal dan apa? Di lehernya tidak terikat baiat, maksudnya dia tidak punya ikatan baiat, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Dia ditafsirkan, padahal kita kan perlu makna hadis ini apa sebenarnya? Mati jahiliyah itu apa maksudnya? Bukan mati kafir, tapi dia dimaknai adalah meninggal kafir. Maka sebagai kelompok ini Pak, kelompok ini, ada kelompok nanti silakan dicari. Orang yang tidak berbaiat kepada imam dia, itu dihukumi kafir. Atas dasar apa? Tadi hadis itu tadi. Man mata wa laisa fi raqabati aw fi unuqihi bai'ah mata maitatil jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya apa? Kalau dia ini penafsiran dia Pak. Mati jahiliyah berarti kafir. Orang yang tidak berbaiat dengan imam dia berarti kafir. Maka kalau kafir dihubungkan dengan ayat tadi, innamal musyrikuna najas, orang musyrik itu najis. Maka yang tidak berbaiat itu adalah najis. Maka kalau ada yang tadi yang habis bersentuhan dicuci, bukan ini karena hand sanitizer yang itu bukan. Jadi kalau masuk rumahnya dicuci, itu akarnya dari situ Pak. Nah itu termasuk mengkafirkan sesama muslim. Itu termasuk penafsiran yang tidak mengikuti kaidah. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ini sebenarnya kriteria ini ditujukan kepada kelompok ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah, mengingkari hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam. Karena kita sholat 5 waktu itu dasarnya dari hadis Nabi. Kemudian yang ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Menghina, melecehkan, dan merendahkan para nabi dan rasul. Bukan hanya Rasulullah saja. Semua nabi para rasul, orang yang merendahkan. Yang masuk dalam ajarannya ya, orang yang dalam ajarannya, kelompok itu merendahkan, melecehkan nabi dan rasul, maka termasuk aliran yang sesat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menyanjung nabi dan rasul. Nah ini orang kelompoknya mencela, maka dia bertentangan dengan nas-nas dalam Al-Quran. Berikutnya adalah mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ada nggak kelompok yang mengatakan masih ada nabi setelah Rasulullah? Jadi
Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu ditafsirkan dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad Musaddiq. Itu Ahmad juga ya? Itu juga pakai, jadi ketika menafsirkan itu, pakai juga kata-kata, dia Ahmad di sini, ada hadis Nabi SAW, nama Muhammad itu kan, nama Rasulullah SAW itu kan banyak, di antara Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, itu nama-nama Rasulullah sebanyak, di antaranya Muhammad dan Ahmad. Nah, ayat itu mengisyaratkan tentang Rasulullah. Tapi ada yang menafsirkan kelompok wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, maksudnya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, dia bahkan Nabi SAW itu mengatakan bahwa ana khatamun nabiyyin. Dalam Sunan At-Tirmidzi, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelahku. Ada juga dia menafsirkan gini, saya agak lupa, dia itu menggunakan redaksi fi'il mudhari, berarti nabi itu masih ada di ayat yang jadi ada ayat itu kalau nggak salah bentuk fi'il mudhari begitu, sehingga nabi masih mungkin terus ada gitu setelah Rasulullah SAW. Itu termasuk kriteria aliran sesat. Jadi ada orang yang mengingkari Nabi SAW sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir. Kemudian mengurangi atau menambahkan pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan dalam syariah. Mengurangi atau menambahkan pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat. Pokok-pokok ibadah itu diantaranya adalah rukun Islam. Jadi rukun Islam jadi 10 misalnya, ditambah 5 begitu misalnya. Haji ke mana begitu. Nah, itu berarti termasuk aliran sesat. Merubah puasanya bukan di bulan Ramadan, tapi puasanya di bulan apa begitu, jadi atau dikurangi. Atau dulu juga ada itu yang jadi haji boleh di luar bulan Dzulhijjah misalnya, dengan alasan karena sumpek supaya kuotanya ini. Nah, itu penafsiran, Pak. Dia salah dalam nafsir al-hajju asyurum ma'lumat. Nah, seharusnya dia jadi diusulkan supaya haji itu jangan hanya di tanggal 8, 9, 10, 11, 12 ayyamut tasyrik gitu. Di extend menjadi semua, misalnya bulan mulai dari mungkin Syawal, mungkin ini gitu. Itu termasuk menambahkan. Yang 10 ini poin yang terakhir. Mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ini mungkin bisa dikatakan ada takfir. Takfir itu enggak boleh oleh individu. Keputusan pengadilan. Kenapa? Karena perlu diklarifikasi. Karena kalau orang itu dihukumi kafir, harus berpisah dari istrinya. Kalau istrinya muslimah. Kalau dia itu meninggal harus dimakamkan di pemakaman non muslim. Maka nggak gampang, nggak boleh mengatakan memurtadkan orang, menghukumi orang ini. Khawatirnya kembali ke dia. Kalau dia mengkafirkan seseorang, kemudian dia ternyata kafir, kan dia mengkafirkan orang yang bukan kafir, kan bahaya. Maka sebenarnya Khawarij itu, Pak, Khawarij yang di masa Ali bin Abi Thalib, awalnya adalah kayak Syiah itu. Awalnya adalah gerakan politik. Dia bukan gerakan keagamaan dalam pengertian ini. Tapi akhirnya menjadikan agama itu sebagai pembenaran atas pilihan-pilihannya. Nah, ini bahaya di situ, Pak. Bukan berarti kita seseorang berpolitik, orang beraktivitas misal berhubungan dengan sosial itu tidak ada dalil agamanya, tapi menjadikan agama sebagai tameng untuk kepentingan, itu sebagaimana yang terjadi pada Masjid Syiah. Dan Khawarij itu juga akhirnya menggunakan pada hal yang sama juga, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Amr bin As, yang kemudian mereka bersepakat untuk membunuh 3 orang ini. Itu yang awal-awal bibit terjadinya Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib.
Jadi kalau ada kelompok yang mengkafirkan selain kelompok dia, karena berbeda kelompok dengan dia, itu indikasi bahwa kelompok itu bermasalah. Nah, rentetannya banyak, nggak boleh menikah dengan dia dan seterusnya. Itu biasanya banyak indikator-indikatornya. Mungkin ini jemaah sekalian dapat saya sampaikan tentang 10 indikator. Ini bisa dicari di searching, tapi paling tidak ini sebagai warning kita untuk melihat wanti-wanti keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, kalau ada hal-hal yang terindikasi dari salah satu 10 itu untuk hati-hatian dan perlu dikaji. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau waktu cukup, saya persilakan. Pak, ada tanya apa ini, Pak? Oh, ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Quran itu sifatnya ada dua, itu yang penafsirnya muhkamat dan mutasyabihat. Ya. Yang muhkamat itu semua ulama itu fine, itu artinya tidak boleh ditafsirkan lagi. Mutasyabihat itu boleh, yang berkaitan dengan muamalah. Tetapi sekarang timbul ada mazhab, ya. Saya baca dari perbandingan mazhab itu pun udah bingung saya. Mana yang akan diikuti? Syafi'i begini, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Kalau di Arab semuanya nggak pakai Syafi'i. Padahal sudah dalam Al-Quran sudah disebut. Yang muhkamat itu nggak perlu lagi ditafsirkan. Tapi mutasyabihat itu masih boleh karena menyangkut dengan kaitan dengan muamalah. Kemudian saya baca lagi, kalau dikaitkan dengan Ali Imran 110, ya, kuntum khairukum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu bagaimana ini menurut Bapak? Karena saya baca perbandingan mazhab itu yang begini, yang dan sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, ya begini. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu ayat-ayat yang mutasyabihat itu kata tasyabuh. Shin, ba, ha itu artinya syubah. Syubah itu mirip-mirip. Mungkin Bapak yang min kacamata, kan ada istilah syubhat. Jadi kalau kita min, kemudian kita nggak pakai kacamata kan angka itu seperti, itulah saya kalau mendefinisikan gambar syubhah atau mutasyabihat itu mirip-mirip. Apakah ini ataukah ini? Nah, setiap ayat-ayat yang mutasyabihat, yang penafsirannya itu dibaca secara langsung itu nggak jelas penafsirannya, maka dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas, ayat yang bisa diterapkan, ayat yang bisa dibaca, ketika dibaca langsung dipahami. Nah, ulama empat mazhab itu sepakat dalam hal muhkamat. Sepakat. Lalu kok ada beda masalah kunut? Itu bukan masalah muhkamat. Jadi dhanniyat itu ayat-ayat yang multi tafsir. Dalam hal biasanya penjelasan. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika setelah sholat meletakkan tangan di dadanya. Dada, Pak. Dalam bahasa Arab, dada itu bisa artinya dada yang kita pahami ini, atau dada itu maknanya bagian depan. Lalu bagaimana kemudian kita tahu? Karena ulama ternyata menafsirkan kata dada dan menjelaskan itu. Imam Nawawi misalnya, yang dimaksud dengan dada itu antara dada dan perut. Dada dan perut. Itu penjelasan Imam Nawawi. Kalau di dalam mazhab Hambali, itu kalau orang tahiyat, apa ini namanya? Ini kan pusat. Jadi gini, Pak. Ini bukan masalah muhkamat, masalah dhanniyat. Dhanniyat itu perkara-perkara yang dalam masalah ini banyak pendapat. Banyak pendapat. Cara mengaplikasikannya bagaimana? Misalnya kayak tujuannya, kalau kita ini maksudnya gerbang, Pak. Itu tujuannya. Itu kan muhkamat misalnya. Gerbang semuanya tujuh. Tapi apakah ketika menuju pakai jalan kaki ataukah ini? Yang jalan kaki ada dasarnya. Yang lewat sebelah sana ada dasarnya. Semuanya ada dasarnya. Dan dasarnya itu diakui. Metodenya diakui. Artinya kalau mau tuju gerbang ini ada 4 cara yang sah misalnya.
cara yang sah. Jalan, lari, maraton, apalagi gitu ya. Tapi ada jalan merangkak, ada orang merangkak, berarti itu cara yang nggak sah. Nah, gitu misalnya. Nah, gitu Pak. Jadi yang bermasalah itu yang merangkak. Tapi yang lari, maraton, apalagi? Ini yang diakui begitu. Nah, perbedaan misalnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, kemudian yang kita kenal, misalnya Indonesia dengan Saudi, misalnya beda dalam beberapa hal ya. Misalnya ada kunut, nggak kunut, dan seterusnya, itu perbedaan zonniyat yang masuknya tadi, salah, tepat kurang tepat. Bukan masuk wilayah hak dan batil, hitam putih. Bukan masuk hitam putih. Kita nggak menghukumi itu sesat. Jadi itu wilayah-wilayah yang toleransi. Dan itu nggak menjadi persoalan berbeda. Justru Pak, di dalam Islam itu sebagian besar, itu bukan hal yang disepakati. Sebagian besar masalah fikih itu ada perbedaan pendapat. Kenapa? Justru dalam perbedaan pendapat itu ada kemudahan. Saya berikan contoh. Seandainya ulama itu sepakat, menyentuh wanita itu membatalkan, maka jadi sulit Pak persoalan. Karena ada perbedaan, sebagian ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i membatalkan, dalam mazhab Hambali nggak membatalkan selama nggak ada syahwat. Maka kalau Anda umroh lagi tawaf, kakinya, pernah nggak Pak pengalaman gitu? Lagi jalan asik-asik, kakinya, lagi jalan mau gandeng istrinya, ternyata yang digandeng orang lain gitu. Wah, ternyata orang lain. Kalau membatalkan, harus lagi. Baru keliling, ketemu ini lagi. Kira-kira 7 kali putaran berapa kali wudhu? Karena ulama berbeda pendapat, maka alhamdulillah ada perbedaan itu. Sehingga dalam masalah itu, contoh lagi misalnya mengusap ini Pak, mengusap apa itu? Kaos kaki, kaos kaki. Itu sebagian besar ulama kalau kita pakai kaos kaki mengusap itu nggak boleh. Tapi ada pandangan dalam mazhab Hambali boleh. Nah, iya kalau sepatu sepakat, kalau sepatu yang menutupi sepakat. Yang kita bahas ini kaos kaki. Nah mungkin yang tinggal di Eropa, yang lagi kuliah di Eropa, musim dingin dan seterusnya, ketika dia berwudu, dia nggak pakai sepatu, tapi pakai kaos kaki yang tebal, sehingga dia bisa mengusap kaos kaki. Kan enak jadinya. Ini bukan pelin-pelan, tapi bukan pelin-pelan nyari mudahnya, bukan. Ada kondisi-kondisi tertentu kita itu bertemu dengan suatu masalah. Kalau kita itu mengambil satu pendapat yang biasa kita ambil di negara kita, itu jadi masalah, jadi sulit. Contoh lagi Pak, mohon maaf ini mungkin agak sensitif. Sampaikan nggak nih? Jadi air mani yang keluar, itu kadang-kadang orang setelah mandi, kadang kerasa keluar lagi. Itu mandi lagi apa enggak? Udah mandi nih, udah mandi, terasa keluar. Dalam mazhab Syafi'i itu mandi lagi. Dalam mazhab Hambali nggak perlu mandi lagi. Karena keluar itu, istilah keluar itu, keluarnya di kemaluan itulah yang menyebabkan mandi. Kalau yang dalam mazhab Hambali, keluarnya dari dalam saluran itu berarti tidak menyebabkan mandi. Tapi keluarnya dari tubuh, dari penampungan utama ke saluran kelamin, itulah yang menyebabkan mandi. Adapun sisa-sisa yang berada di saluran selang kelamin kemudian keluar, itu tidak menyebabkan mandi. Kan ada khilaf itu jadi enak Pak. Musim dingin, maka kalau gitu ikut Hambali aja. Gitu misalnya. Kan lebih gampang gitu. Dalam masalah semacam ini, dan itu ditolerir. Jadi itu malah keluasan dalam beragama. Gitu Pak. Mungkin cukup? Cukup ya? Nah, cukup ya. Nanti silakan kalau ada persoalan ini bisa ketemu setelah ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.